Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang berkaitan dengan statistika. Belajar tentang statistika sederhananya itu seperti ini. Misalnya kita disuruh untuk mengumpulkan sebuah data, dan data itu berisi nilainya 8, 7, 6, 1, 2. Itu adalah kumpulan data. Lalu kita disuruh untuk menentukan nilai rata-rata dari data yang ditemukan. Itulah sederhananya mempelajari matematika tentang statistika. Ya, untuk mempermudah lagi, ayo kita ke pembahasan yang pertama. Diketahui data sebagai berikut. Jadi ini ada data yang terkumpul. Ya. 7, 8, 8, 9, 7, 6, 5, 8. Nilai rata-rata dari data tersebut adalah A 8,25, B 7,25, C 6,50, E D 6,00. Ya. Yang mana yang paling tepat? Nah, dengan menggunakan rumus statistika, kita akan menentukan nilainya. Jadi ini adalah soal yang paling sederhana untuk statistika. Ya, rumusnya adalah X sama dengan, ini kan data yang ditemukan. Kita jumlah saja dulu. 7 ditambah 8, ditambah 8, ditambah 9, ditambah 7, ditambah 6, ditambah 5, ditambah 8. Lalu dibagi. Pembagiannya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi harus dibagi dengan 8. Ya. Lalu sama dengan hasil penjumlahannya ini adalah 58. Dibagi dengan 8. Jadi 58 dibagi dengan 8 hasilnya adalah 7,25. Jadi nilai rata-rata dari data ini itu adalah 7,25. Coba lihat, ini dekat kan dari 7, 8 kan dekat dari ini, 7,25, 9 kan juga dekat dari ini. Itu adalah nilai rata-rata, nilai rata-rata keseluruhan ini dari data yang kamu temukan. Ya, jadi inilah soal yang paling simple dari statistika. Ya. Sebelum saya lanjut ke soal berikutnya, kembali saya sampaikan bahwa channel ini sudah menyiapkan hampir 500 video yang akan diupload setiap hari. Jadi bagi kamu yang mau mengasah kemampuan, kau menambah wawasan, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan di saat channel ini sedang mengupload video. Sebenarnya soal ini sudah diupload di grup Telegram saya, dan masih ada beberapa yang tidak mengetahui bagaimana mengerjakan soal-soal statistika. Makanya video ini dibuat. Bagi kamu yang mau mengikuti kuis di grup Telegram saya, silakan klik link yang ada pada deskripsi video. Terima kasih. Dan inilah soal yang kedua. Nilai rata-rata fisika dari 10 murid laki-laki, ini 10 murid laki-laki adalah 7,50. Berarti nilai rata-rata dari 10 murid ini adalah 7,50. Sedangkan nilai rata-rata yang 5 murid ini perempuan adalah 7,00. Jadi nilai rata-ratanya 5 perempuan, murid perempuan ini 7,0. Jika nilai mereka digabungkan, jadi ini adalah kunci untuk statistika. Maka nilai rata-ratanya adalah, maka rumus yang akan digunakan itu adalah nilai adalah rumus statistika dengan metode penggabungan. Ada laki-laki dan perempuan. Sekarang perhatikan, jadi saya sederhanakan dulu ya seperti ini. Jumlah murid laki-laki itu ada 10. Jadi saya simbolkan jumlah ini N dan L. 10. Jadi ada 10 orang siswa laki-laki. Jumlah murid perempuan itu N P. N perempuan sama dengan ada 5 orang murid. Ya kan? Sedangkan nilai rata-rata yang laki-laki, ini nilai rata-rata laki-laki adalah 7,50. Jadi saya tulis X
XL atau laki-laki sama dengan 7,50. Sedangkan nilai rata-rata perempuan, ya, nilainya kan 7,00. Berarti saya simbolkan X perempuan sama dengan 7,00. Jadi singkatnya seperti ini, ya kan? Saya lanjut. Untuk menentukan rumus, jika nilai mereka digabungkan, maka nilai rata-rata, artinya rumus rata-rata penggabungan nilai ini. Jadi rumus yang digunakan untuk statistika adalah X gabungan sama dengan jumlah laki-laki dikali nilai rata-rata laki-laki ditambah jumlah perempuan dikali nilai rata-rata perempuan dibagi jumlahnya laki-laki dan perempuan, N perempuan laki-laki ditambah N perempuan. Sampai sini paham ya? Jadi saya lanjut. Sama dengan NL kan nilainya 10. Jadi saya tulis 10 dikali XL itu nilainya 7,50 ditambah nilai perempuan itu 5 dikali nilai nilai rata-rata perempuan itu 7,0. Ya kan? Saya pisahkan dulu dengan menggunakan tanda kurung. Selanjutnya dibagi nilai laki-laki ditambah perempuan. Laki-laki ditambah perempuan 10 ditambah 5 sama dengan 10 dikali 7,5 dapatnya 75 ditambah 5 dikali 7,00 35 dibagi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Ya, sampai sini paham ya? Jadi saya lanjut. 75 ditambah 35 hasilnya adalah 110 dibagi dengan 15. Jadi 110 dibagi dengan 15 hasilnya adalah 7,33. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah 7 bagian C. Ya, jadi opsi yang paling tepat itu terdapat pada opsi C. Jadi inilah rumus menentukan penggabungan dari nilai rata-rata. Jadi ini adalah rumus statistika yang sering digunakan oleh matematikawan, fisikawan juga biasanya. Jadi rumus ini kamu harus hafal karena di tahun 2018-2019 saya pernah dapat ini soal, satu soal sih, tapi ini kan satu soal itu sangat bermanfaat loh kalau saat kita ujian CPNS, karena tuh nilainya luar biasa, langsung dapat nilai 5 poin ya. Jadi kalian harus cepat untuk menyelesaikan soal yang semacam ini ya, supaya kalian tidak kedodoran waktu ya. Jadi perbanyak latihan. Jadi selanjutnya soal berikutnya. Berdasarkan distribusi frekuensi yang ditunjukkan oleh diagram di atas, modus data tersebut adalah A 75,25, B 75,00, C 70,65, dan D 70,25. Sebelum saya jawab, saya mau jelaskan sama kalian apa itu modus, kalau mungkin anak matematika masih mengerti, karena ini sering diulang pada pembelajaran di saat mereka mengajar. Tapi kalau bagi yang mungkin bukan anak matematika, mungkin sudah lupa di pelajaran SMA. Jadi kembali saya jelaskan bahwa modus itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi modus adalah data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah data yang memiliki frekuensi paling tinggi. Ya, jadi dari diagram yang dilihat itu ada frekuensi yang paling besar. Yang manakah yang paling besar? Atau yang mana yang paling tinggi diagramnya? Ya, jadi dari gambar di atas
yang paling besar frekuensinya adalah 75,00. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah pada bagian B. Jadi modus itu adalah data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah data yang memiliki frekuensi paling besar. Dan dari gambar ini, yang paling tepat itu adalah bagian B. Jadi sudah paham ya tentang modus? Kita lanjut soal berikutnya. Nilai rata-rata dari 14 murid, jadi ada 14 murid, untuk ujian kimia adalah 66,25 ya. Sebelum ditambah dengan nilai Andi ya. Jadi ada 14 nih murid ini, ujian kimia nilainya rata-ratanya adalah 66,25 sebelum ditambah dengan nilai Andi. Jadi Andi ini berdiri sendiri, ya kan? Lalu setelah nilai ujian Andi keluar, ternyata nilai rata-rata menjadi 65,50. Nilai ujian Andi adalah, jadi nilai ujian Andi berapa? Itu yang mau dicari. A 67,50, B 65,25, C 60,55, dan D 55,00. Jadi saya langsung menyederhanakan soal di atas dengan cara seperti ini. Jumlah kelompok pertama, jadi kelompok pertama sebelum ditambah dengan Andi itu adalah 14 orang. Jadi jumlah kelompok pertama adalah 14 orang. Lalu jumlah kelompok kedua itu kan kelompok kedua kan Andi berdiri sendiri, berarti hanya Andi satu orang. Lalu nilai rata-rata pertama, ini nilai rata-rata pertama sebelum ditambah Andi, X1 sama dengan 66,25. Lalu setelah ditambah nilai ujian Andi ternyata nilai rata-rata 6,65,50. Ini kan menandakan penggabungan antara kelompok pertama dengan Andi kan sudah ditambah, berarti itu kan penggabungan, ya kan? Berarti ini adalah nilai rata-rata gabungan. Nilai rata-rata gabungan ini sudah di 14 siswa murid ini ditambah dengan Andi itu adalah gabungan. Berarti X gabungan sama dengan 65,50. Yang dicari adalah nilai ujian Andi berapa, ya, atau nilai rata-rata kedua berapa, ya kan? Itu yang mau kita cari. Sekarang dengan menggunakan rumus yang sama tadi, X gabungan sama dengan nilai pertama dikali rata-rata pertama ditambah nilai kedua dikali rata-rata kedua dibagi ini kelompok pertama dan kelompok kedua, N1 ditambah N2. Sampai sini paham ya? Jadi saya lanjut, kita langsung substitusi yang ada nilainya, ya kan? Nilai X gabungan kan nilainya 65,50. N1 nilainya 14 dikali 66,25 ditambah N2 nya nilainya 1 Andi ya, dikali dengan X2 karena ini yang mau dicari, ini yang kita mau cari ya, X2 nilai rata-ratanya setelah Andi masuk, lalu dibagi dengan nilai N1 dan N2 itu adalah 14 ditambah 1. Oke, saya lanjut ya. Jadi 65,50 sama dengan 14 dikali 66,25 itu hasilnya adalah 927,5 ditambah 1 dikali X2 kan sama dengan X2 per 14 tambah 1 sama dengan 15. Di bawah kan ada nilai 1 ya, cuma tidak pernah ditulis, jadi dikali silang, ya kan? Jadi 15 nanti kali dengan ini
65 dikali 50 dikali dengan 15 sama dengan 1 dikali ini kan tetap 927,5 ditambah X2, ya kan? Sampai sini paham ya? Saya lanjut. Jadi 65,50 dikali 15 itu hasilnya adalah 982,5 sama dengan 927,5 ditambah dengan X2. Sekarang perhatikan. Ini kan nilai angka dan ini angka. Cuma ini yang pakai simbol. Jadi ini harus pindah ruas disatukan dengan ini. Tapi karena ini penjumlahan, pindah ruas berubah jadi pengurangan. Jadi saya balik aja ya. X2 sama dengan ini ya, saya dulu 982,5. Ini kan penjumlahan karena menyatu dengan ini, jadi berubah jadi pengurangan. Jadi dikurang 927,5 sama dengan ya. Ini sama dengan sebenarnya terbalik. IX2 ini sebelah sini dan ini ke sini. Cuma saya balik aja supaya kan lebih mudah. Jadi 982,5 dikurang 927,5 itu hasilnya adalah 55. Jadi nilai rata-rata kelompok kedua ini setelah Andi masuk adalah 55 ya. Jadi opsi yang paling tepat itu terdapat pada opsi D ya. Jadi seperti itulah untuk mengerjakan soal-soal yang terkait dengan statistika matematika. Jadi ini sebenarnya soal-soal yang paling sederhana. Belum lagi kalau kalian betul-betul belajar matematika, kalian akan memperoleh soal-soal yang lebih rumit dari statistika. Ini adalah soal-soal yang sederhana yang sering muncul pada ujian CPNS. Jadi kalian mesti belajar juga tentang statistika. Walaupun jumlah soal yang muncul tidak terlalu banyak, tapi satu saja soal yang muncul di tes CPNS itu sangat berharga karena nilainya luar biasa 5 ya. Jadi saya harapkan jadi kalian harus betul-betul menghafal rumus-rumus dari statistika. Kalian harus sering latihan lagi untuk mengerjakan soal dengan cepat supaya kalian tidak kedodoran di saat kalian ujian nanti ya. Mungkin cukup sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini supaya banyak teman-teman yang mengetahui informasi tentang statistika. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.